maksudnya memang paham atau tidak itu nanti ketika sudah boyong wis mau ngamalkan ilmunya gitu, paham atau enggak itu bisa. Karena paham atau enggak itu kan fadilah dari Allah ya. Itu kelebihan atau yang namanya keutamaan dari Allah dianugerahkan kepada hambanya yang tolabul ilmi. Ada kita sedikit beberapa hari yang lalu saya itu saya masih dengar itu ada kalimat yang janggal dia baca di buku paket bahasa Arab, Jaziratul Arabiyatu. Jaziratul Arabiyatu itu kan kalau orang yang peka ya, mesti dari sana itu muncul sebuah masalah. Nah, bener kan? Untungnya saya itu kok dengar kan. Terus saya tanya setelah itu praktek selesai, punten Pak, tadi jenengan baca Jaziratul Arabiyatu itu mana tulisannya? Ini Pak, loh ada alnya gitu, Al Jaziratul Arabiyatu. Loh kan nggak pengaruh. Kata siapa nggak pengaruh? Al kalau di sini ada al, di belakangnya ada al ya pengaruh. Misalnya itu pengaruh di harokat huruf kalimat akhirnya apa huruf akhirnya. Ini Al Jaziratul Arabiyatu pantas layak. Ini Jaziratul Arabiyatu ya enggak patut Pak. Ya. SC Pak, kanat itu kalimat apa? Kanat itu menunjukkan kata sifat
yang saya nggak tanya kata sifat maupun kata yang disifati dan sebagainya. Menurut ilmu nahwu yang namanya kalimat itu ada berapa? Oh, ada 3 Pak. Nah, kanat ini kalimat apa? Fi'il. Alhamdulillah benar. Yes. Amalnya kana itu Allah. Apa Pak ya? Saya tanya, dengan tanya saya. Oh ya, saya ingat. Arfaul isma wa tansibul khobar. Ya, oke. Sekarang isimnya kana itu mana? Kan seingat saya redaksinya begini, kana jaziratul arabiyyah. Ya. Ta'ishu fi dulumatin, nah gitu. Isimnya kana itu mana? Ditunjuk jazirah itu. Ya, wis bener. Berarti isimnya kana itu dibaca apa Pak? Dibaca lumah. Enggak, itu alamatnya. Dibaca apa? Dibaca rufa. Ya betul. Sekarang khobarnya kana. Nah ini mulai saya curiga. Khobarnya kana ya al-arabiyah ini. Gitu ya Pak ya. Khobarnya kana itu al-arabiyah. Iya. Gini Pak, khobarnya kana itu adalah jumlah fi'liyah yang ada di kalimat ta'isu. Oh iya Pak, lupa saya. Dah, itu mulai jaga lagi saya pindah setelah itu fi dulumatin. Fi dulumatin itu kalimat apa Pak? Kalimat fi'il. Menarik ini. Dulumatin kalimat fi'il. Sak pakar-pakar nahwu yo, sak goblok-gobloknya wong pinter nahwu mesti nggak terima. Kalau memang dulumatin itu fi'il, maka itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa Mas? Dulmun. Itu ikut bab berapa ya di sulasi mujarotnya di alam silah? Bab 7 atau 8 gitu. Sejak kapan sulasi mujarot kabeh ono 7 ono 10? Langsung saya ngasih konfirmasi. Bisa. Enggak. Ya sudah enggak. Karena bahasa Arab enggak ilmu nahwu sorof itu. Untuk diajar ada aliyah kelas unggulan dan gelendang setruk dada ya. Ada unggulan lumayan. Jadi gitu ceritanya. Dulu matil itu katanya fi'il mudhari. Mbok tandane apa? Ya makanya dituntaskan kalau ngaji piye-piye kudu hatam nasoal hebat. Sampai sing tinggal rene wis melok pertengahan oleh makalah beberapa sampai sekarang yang sudah boyong lagi durung khatam kan. Ya, ini kitab sepanjang apa namanya tahun sudah tahun ketiga kalau tidak salah ini belum selesai. Tapi sabar, sedikit lagi selesai. Sekarang sudah makalah yang ketiga. Makalah yang ketiga ini membahas tentang musuh bebuyutan kita, ya. Musuh bebuyutan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu utawi maqalah kang kaping 3. Iku qala dawuh sapa Umaru sahabat Umar radhiyallahu anhu. Inna dzurriyyatas syaitani satemene keturunane setan. Inna dzurriyyatas syaitani satemene keturunane setan ai aulada iblisa. Ya, di situ kenapa kok aulada gitu ya? Jadi yang di luar apa itu tanda kurung itu berarti dawuhnya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau memang kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat penjelas, maka kalimat penjelas itu harokatnya mesti mengikuti yang dijelaskan.
itu mesti mengikuti kalimat sebelumnya yang ada di dalam kurung. Contohnya tadi itu ai aulada iblisa, berarti danya itu disamakan dengan dzurriyyata gitu loh. Ya. Inna dzurriyyata syaitoni ai aulada iblisa. Jangan auladi iblisa atau auladu iblisa, karena ini sifatnya menjelaskan kalimat yang ada di naskah aslinya. Itu. Kecuali kalau memang sudah tidak terpengaruh seperti wanahyihi fala yakumu, nah kan sudah nggak ada kaitannya itu. Tapi kalau ada ai-nya itu berarti ini sangat berkaitan dengan kalimat yang ada di dalam kurung. Ai tegese aulada iblisa, anak cucune iblis. Ismuhu utawi jenenge iblis iku Azazilu Azazil. Iku Azazilu Azazil. Nanti kalau punya anak jangan sampai dinamakan Azazil ya. Bener bahasa Arab tapi yo didelok-delok sik. Wah angker. Jenengmu sapa? Azazil. Wah becek kedek. Jenenge anak iblis. Allah ya Allah. Ikutis atun ono songo. Ikutis atun ono songo. Rupane zalituna, siji jenenge zalitun. Wa wasinun lan wasin, walakusun lan lakus, wa yuqalu lan diucapaken apa lakisun aran lakis, apa lakisun aran lakis, wa ahwanun lan ahwan, wa hafafun lan hafaf, wa murratun lan murrah, bi dhammil mimi kelawan dhammai huruf mim, wa tasdidir ra'i lan tasdidi huruf ra, wa kunyatu iblisa utawi kunyai iblis iku Abu Murrata aran Abu Murrah, wa masutun lan masut, wa dasimun lan dasim. Hilang, untungnya itu selamat karo R. Wa dasimun lan dasim, tapi ono wong Indonesia jeneng dasim akeh. Itu perlu dicurigai. Wa walhanun lan walhan, wa walhanun lan walhan. Fa amma zalituna. Ini sahabat Umar yang ngendikan bahwasanya anak cucu setan, anak cucu iblis itu namanya Azazil. Nah, ini yang menjelaskan itu sahabat Umar. Sahabat Umar itu wong menungso yang paling diwedeni setan. Makanya dijuluki dengan Al-Faruq itu. Makanya nang gone pintu-pintu kan kadang ditulis Al-Faruq. Al-Faruq kadang Al-Faruq itu maqasidul lafzi ala niyaftil lafid ya. Sing nulis iku niate bayangno Faruq iki, ya tambah moro setan. Tapi nek Al-Faruq sing jenenge Umar bin Khattab ya keplayu teman. Dengar pijakan kakinya sahabat Umar saja setan wis semburat. Pemane kena sentake malaikat apa jenenge sahabat Umar. Sentakan setoran wis gak ono apa-apa nih. Sekarang ngefek. Ya, jadi Azazil itu mbah-mbahane setan. Lah dia itu punya anak cucu, keturunan lagi. Ada 9 jumlahnya. Sampai apal sahabat Umar itu ono songo. Kan berarti sangat menguasai dalam bidang persetanan Umar bin Khattab. Namanya siapa aja, yaitu Zalitun, itu namanya. Kemudian Wasin, yang kedua Lakus. Kemudian nama lain dari Lakus ada yang menyebut dengan Lakis, sama Lakus sama Lakis.
Lakus saya, lakus ya, aman. Lakusun, lakus. Wa awan, kemudian awan, hafaf, murah. Jenengnya api-api, tapi anaknya setan. Masuk, masutun, masuto, kokolah mana? Dasim, walham. Ini semuanya adalah anak cucu setan, jenengnya seperti ini. Ya. Mending lakop itu kayak Yakul, mending kan gak ono. Nah, semuanya itu 9 itu nanti punya tugas sendiri-sendiri, punya yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri mereka itu. Tidak rebutan pekerjaan, diistiqomai terus, dikongkon-iko karo bae ya srono terus, itu setan. Dikongkon ganggu ngaji misalnya iku badan iku apa jenenge mripate, cek mendelep akhirnya turu. Terus digandoli terus. Akhirnya gak kenekno mripate, Qur'ane dirodorno, jebrok. Itu setan. Mbok sing bingung yo kari delok ae. Dan yang ini kesuting terus misalnya pas rutuh Qur'ane cek pancet ngene lucu kali. Sing maca sing diwaca iku apa? Misalnya itu punya teman Ashabul Firdaus, jenenge apik tapi turuan ngantukan. Pas dia jadi keamanan itu nyangsi anak nyuruh hatam. Lah dia duduknya itu di selatannya kantor Aliyah MG, tapi paling pinggir barat. Kan jam 11 ngaji. Dia ngomong ngaji, gak roh ngantuk-ngantuke wis pol-polan gelepak ngobrol. Itu kan tinggi antara paving sama itu. Rupiah. Quran mencetak tolak diguyu karo sing ya wes kali ngomong apa sekarang di sini. Ada udah pencing. Akhirnya dia yang disanksi kat situ. Jadi itulah satu-satunya manusia di dunia dia itu yang bisa menyedot iler ketika sudah berada di pertengahan situ. Bilahi kelas 3 sanawiyah tahun 2001 ujian nasional matematika punya ini Pak Misbah Kali ahli torikoh itu orang Jogoroto. Ada pengawas kan satu dari luar, dia aku tuh tenang wis kebet dia ada di Wasno produksi cat serat hari itu dibuka baru sudah sampai setengah kan kali gaya gravitasi kan seharusnya kuat sempurna sempurna. Ya Allah, ini kalau misalnya ditayangkan di TV jangan ditiru, ini diperagakan oleh orang yang sudah berpengalaman. Fa amma zalituna mongko anapun utawi zalitun fa huwa mongko uku utawi zalitun iku sahibul aswaqi kang duweni pira-pira pasar. Iku sahibul aswaqi kang duweni pira-pira pasar. Fayan sibu mongko masang sapa zalitun fiha ing dalem aswaqa. Fiha ing dalem aswaqa. Raya tahu ing genderane zalitun. Raya tahu ing genderane zalitun. Ai tegese liwa'ahu. Lah seperti ini harokatnya mesti sama. Mesti sama nasab-nasabnya. Karena yang pertama yang dijelaskan itu adalah menjadi maf'ul bih. Ai tegese liwa'ahu ing genderane zalitun.
Wa inda ba'dihim lan menurut sebagian ulama anna hadza sak temene iki zalitun iku yuqalu diucapaken lahu kedue zalitun apa zallan gurun zalan gur bizayin kelawan za nah, ini untung kita belajar fasohah ya. Za itu tidak hanya satu nama saja, tapi mempunyai berapa? 4. Zayun, zaun, terus ziyun sama za. 4. Niki nek gak belajar fasohah dhisik mesti buru-buru disalahkan. Iki salah cetak ini. Kudune bisa ini. Gak tahu fasohan yang bisa diukurkan. Bizayin kelawan za maftuhatin kang di fathah walamin lan lam musyaddadatin kang ditasdid ba'daha iku ing dalem sakwuse za nunun utawi nun ini berarti susunan kalimat yang disebut dengan khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobar muqaddam mubtada muakhar itu seringnya dijumpai ketika kalimat diawali dengan huruf jar. Kalau yang barusan itu karena susunannya adalah ba'daha itu sebagai dzaraf. Dzaraf apa? Ya, dzaraf zaman yang menjelaskan tentang waktu. Nunun utawi nun atau dzaraf makan karena memposisikan nun itu setelahnya apa? Setelah huruf lam. Famuwahhadatin mongko nuli bak kang di famuwahhadatin mongko nuli bak kang di titik siji. Famuwahhadatin mongko nuli bak kang di titik siji. Akhiruhu utawi akhire lafat zallan dur. Ra'un iku ra wa huwa utawi zallan dur fi kulli suqin ing dalam saben-saben pasar iku yuzayyinu mais-maisi sapa zallan dur. Iku yuzayyinu menghiasi sapa zallan dur lil bai'ina maring pira-pira wong kang jualan. Lil bai'ina maring pira-pira wong kang jualan. Allahu ing omongan logo, ing omongan bohong. Wal halifalan sumpah serapah. Al kadhiba kang goroh. Al kadhiba kang goroh. Wa madhasil adilan ngalem-ngalem dagangan. Ngunggul-ngunggulno dagangan. Wa tatafi fal kaili lan ngurangi takran. Wa tatafi fal kaili lan ngurangi takran wal mizani lan timbangan. Nah, ini zalitun. Jadi zalitun itu sahibul asbab, setan yang ditugaskan oleh mbahnya yang berada di setiap pasar yang ada di seluruh penjuru dunia ini, dimanapun dia ada. Ini yang bernama zalitun. Kemudian zalitun ini selalu bertugas kemudian menancapkan bendera. Artinya bendera itu adalah sebagai identitas dia, sebagai laporan kepada mbahnya. Mbah, saya sudah di pasar ini, bendera sudah siap untuk dikibarkan kepada sang saka zalitun. Hormat gerak, itu laporan kepada mbahnya seperti itu. Ini ngarang ya, ngarang kan gak apa-apa. Zalandur, kalau zalandur itu nama lain dari zalitun. Jadi punya nama lain yang disebut dengan zallanbur.
Nanti kalau punya anak jangan sampai dinamakan Zalan Gur. Kecuali kalau punya usaha gitu ya, misalnya usaha percetakan kondom ya, mereknya Zalan Gur Express. Percetakan fotokopi Zalan Gur, wong nggak bakalan ngerti. Ini fotokopi setan. Nah maksudnya itu apa? Maksudnya itu kinerjanya cepat, kemudian lugas, dan hasilnya memuaskan lah gitu loh ya. Wes gawean jeneng, nggak apa-apa, kayak usaha peternak lele Zalan Gur. Mati kabeh lele. Usaha produksi itu apa namanya, makanan entok gitu. Mereknya Zalan Gur. Jadi Zalan Gur itu tugasnya adalah tadi yuzayyinu lil ba'iin, yaitu menghiasi orang-orang yang ada di pasar. Makanya gak heran jenenge wong ning pasar itu sak muni-munine. Ya, manggernya plos. Wong dodolan kathok, wong dodolan sempak, wong dodolan baju. Iku kualitasnya digawe pisan kadang wis pedhot kolore. Ngene iku ayo kualitas, ayo 10.000 dua. Dijamin kualitas sampai diwake ngene ya. Dipraktekno itu kembali. Ayo baju impor padahal ya enggak. Nah itu kan untuk menarik perhatian. Tapi ada juga orang yang jualan itu antara kualitas dengan yang diomongkan itu sesuai juga ada, gitu. Ini yang dibahas kan yang tidak sesuai. Mas panggil jeplak. Ayo mbak, ayo bu, ayo diborong baju nih baru datang dari Australia. Dari Australia monggo jek anget jek tas mudhun kapale jek sandar ning gone Bengawan Solo. Wong mikir Bengawan Solo kapan sandar kapal gede. Jenenge cari nang pasar mulai kan nenteni sing iso nenteni sapa aku kok. Nek aku yo bos iso menang bos. Itu dari al-ba'i'in al-lagwa, omongan sing enggak sesuai dengan realita, wal halifal kadhiba, dan juga sumpah serapah yang bohong. Iki bener tak asli ta iki sabuke asli bos, iki murid ketek bos, asli Sumatera bos. Temen tahu gak percaya aku nang kono wis tahun-tahunan bos. Gak percaya. Iki ono tandane ketek. Sing tuku yo goblok pisan. Tapi andi karo kulit macan, yo kan ketek. Macan nanya cokelane. Ketek, dikai kacang wis gelem. Karena ngomong karo pasar itu besok nyalano ngomong ada pasar tingkat asli. Nek ngono langsung gelep kabeh. Wa madhasil ati, dan juga menyanjung-nyanjung dagangannya itu tadi. Misalnya, ayo embere sampai ditodo-todono waktu perubahan. Cek macet ae gak rusak-rusak iki mesti ae. Kok dituku iku akhirnya digobrol diprakir perubahan langsung benjut. Ning kono wis bolak-balik ditutuk-tutukno. Mulai kali benjute. Pinter jualan nang pasar. Jika ngono, ayo lengkap. Model opo ae ono, pote ning kene. Sing model ngene enten. Telas nih. Ngene iki ada iki. Ngomong jare lengkap. Telas itu orang kami kok. Biasa. Watatafi fal kaini, dan juga mengurangi takaran, wal mizan, dan juga timbangan. Jadi itu model-model praktik yang tidak boleh dalam Islam, semuanya dilanggar karena pengaruh dari
zalandur atau zalitun tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.